Aksa dan Amira saling menguatkan, menurunkan egonya demi menemukan putri mereka yang belum ditemukan. Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Minggu, tanggal 10 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Ketegangan memuncak ketika Aksa dan Amira dikepung oleh warga akibat kesalahpahaman. Sorak-sorai bercampur teriakan memenuhi udara, membuat suasana semakin panas. Di tengah keributan itu, sebuah mobil berhenti tak jauh dari kerumunan. Dari dalamnya, Pak Bastian dan Talita muncul, mengikuti sinyal GPS yang terhubung pada mobil Aksa. Wajah mereka menyiratkan kebingungan, sekaligus rasa curiga. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Aksa di tempat seperti itu. Tanpa membuang waktu, Talita mengajak Pak Bastian turun dari mobil. Langkah mereka cepat, mengikuti arah kerumunan yang semakin rapat. Begitu mendekat, pemandangan di depan mata membuat mereka terperangah. Di tengah kerumunan itu, Aksa berdiri bersama Amira, dikelilingi tatapan tajam para warga. Rasa terkejut mereka bercampur dengan emosi yang begitu sulit dikendalikan. Pak Bastian seketika itu langsung merasa darahnya mendidih, melihat anaknya lagi-lagi bersama Amira, sosok wanita yang membuat amarahnya begitu tersulut. Talita yang hatinya diliputi rasa cemburu ikut merasakan kekecewaan yang begitu membakar. Sementara itu Aksa tertegun melihat ayahnya dan Talita berada di sana. Pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaannya sempat melintas di benaknya. Namun suasana yang sudah terlanjur tegang membuatnya tak sempat berpikir panjang. Kerumunan warga semakin gaduh. Mereka menuntut penjelasan. Aksa mencoba menenangkan situasi, meyakinkan semua orang bahwa ia sama sekali tidak pernah melakukan hal memalukan. Ia menegaskan bahwa Amira adalah istri sahnya. Meski Amira sendiri terlihat enggan mengakuinya di depan umum. Akibat rasa kecewanya sudah menjalar di relung hatinya. Meski begitu, tanpa gentar Aksa segera mengeluarkan foto pernikahan mereka dari dalam sakunya dan menunjukkannya pada warga. Berharap bukti itu bisa segera meredakan segala prasangka. Namun langkahnya itu justru memicu kemarahan di hati Pak Bastian dan Talita. Talita merasa tersakiti karena pria yang ia cintai kini tampaknya sudah kembali mengingat segalanya. Dan justru kembali mengejar cinta Amira. Pak Bastian pun tak kalah kesal, memaksa Aksa segera meninggalkan tempat itu dan menjauh dari Amira. Ia menganggap semua ini hanya akan membawa masalah bagi keluarga mereka. Mendengar ucapan seperti itu, Aksa tentunya langsung menolak keras perintah itu. Baginya, perjuangan untuk mendapatkan kembali Amira dan Dirga jauh lebih penting daripada menuruti keinginan ayahnya, apalagi Talita. Melihat semua itu, Amira yang sudah lelah dengan suasana panas tersebut pun akhirnya memilih untuk pergi. Ia beralasan harus pulang, karena Dirga tengah sendirian berada di rumah. Perlahan, kerumunan mulai bubar. Merasa jika masalah ini bukan lagi urusan mereka. Sementara itu, Pak Bastian dan Talita tetap berdiri di tempat, menahan segala emosi yang membuncah di dadanya. Mereka mulai menyadari bahwa kini kendalinya atas Aksa sudah hilang begitu saja. Semua rencana yang mereka susun untuk menjauhkan Aksa dari Amira tampak semakin sulit terwujud. Rasa kesal bercampur kekecewaan langsung membayangi langkah mereka dengan meninggalkan lokasi. Talita tampak cemberut, merengek pada Pak Bastian meminta solusi agar Aksa mau kembali kepadanya.
Keesokan harinya, aktivitas Amira kembali sibuk, yakni menarik ojol. Namun tanpa diduga, kesalahpahaman kembali terjadi. Kali ini membuatnya harus lera mengejar mobil Aksa. Ia berusaha menjelaskan sesuatu hal sebelum Aksa salah paham. Bahkan itu semua hampir membahayakan dirinya sendiri di jalan. Aksa yang melihat aksi nekat itu langsung menghentikan mobilnya dan segera mengecek keadaan istrinya itu, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Raut khawatir begitu tergambar jelas di wajah Aksa. Baginya, keselamatan Amira jauh lebih penting daripada sebuah perdebatan yang mungkin akan selalu muncul. Amira dengan nafas terengah tetap berusaha menyampaikan maksudnya, bahwa semua yang ia lakukan itu adalah murni karena sebuah pekerjaan semata, bukan hal lain. Perbedaan sudut pandang itu sempat memicu ketegangan kecil di antara mereka. Akhirnya setelah saling menurunkan egonya masing-masing, mereka mulai menyadari bahwa pertengkaran yang selama ini terjadi hanya akan menguras energi mereka saja. Cinta yang selama ini terpendam pun akhirnya kembali menguat, berhasil mengalahkan segala kesalahpahaman yang ada. Fokus mereka pun kini beralih pada satu tujuan lain yang tentunya jauh lebih besar, yakni mereka harus bisa mencari keberadaan putri mereka yang sekarang masih belum juga ditemukan. Badai pun berlalu. Keduanya saling menggenggam tangan, menguatkan tekad masing-masing untuk tetap selalu bersama, menghadapi suka maupun duka. Harapan untuk menemukan saudara kembar Dirga membuat mereka semakin kompak. Sementara itu, di kejauhan, seorang pengendara motor terlihat melintas. Ia adalah Georgie, yang menatap momen mesra itu dengan hati yang getir. Benih cinta yang tumbuh dalam dirinya kini terasa hambar saat melihat kenyataan bahwa Amira kembali dekat dengan Aksa. Meski begitu, sepertinya Georgie tak bisa berbuat apa-apa, menyadari akan kekuatan cinta mereka berdua. Di tempat berbeda, Naila merasa kesal karena permintaannya untuk bisa bermain ke rumah Dirga tak kunjung dipenuhi oleh Lana dan Saki. Sejak mimpi buruk yang dialaminya itu, rasa ingin bertemu dengan Dirga semakin kuat. Karena tak kuasa menahan keinginannya, Naila nekat kabur, meski saat itu keadaan lalu lintas sedang sangat ramai. Lana dan Saki panik, berusaha mengejarnya, sambil dihantui kekhawatiran akan rahasia besar yang mereka simpan. Saki tahu, cepat atau lambat, kedua bocah kembar itu akan bertemu kembali dengan orang tua kandung mereka. Dan Lana harus bisa berbesar hati menerima semua kenyataan itu.